Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah, meskipun kita tidak bisa bertemu secara langsung, namun kami percaya di dalam Tuhan kita satu di dalam Allah. Amin. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita menyembah Tuhan. Kami datang dari dalam Tuhan untuk kami menyembah, membesarkan nama-Mu. Kiranya Tuhan, Kau berkati penyembahan kami, Tuhan berkati hati dan pikiran kami. Kiranya melalui penyembahan ini, nama Engkau dimuliakan, nama Engkau ditinggikan Tuhan. Karena kami ada, sebagaimana kami ada, semuanya oleh karena Tuhan. Haleluya, Yesus, terima kasih. Kami siap menyembah. Amin. Di rumah, bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, dengan logam dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus hidupku oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbamu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah, bukan dengan emas perak. Kau menebus hidupku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
menjadi pribadi yang baru, menjadi pribadi yang lebih baik daripada pribadi kami yang sebelumnya, lebih baik daripada kehidupan masa lalu kami. Dan kami yang tidak percaya melalui firman kami telah diberkati Tuhan, yang siap diberkati oleh firman Tuhan. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih yang ada di rumah kita masing-masing. Kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari yang indah ini kita semuanya mendapatkan kesehatan, bisa mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Itu merupakan satu anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sebab itu pada pagi hari yang indah ini, mari kita merenungkan firman Tuhan yang singkat, yang akan menguatkan iman jemaat Tuhan yang saat ini berada di rumah kita masing-masing. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, saya akan langsung membaca di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Timotius 6 ayatnya ayat 3 sampai ayat yang ke-10. Tetapi kami tidak akan membaca seluruh ayat ini. Kami akan membacanya dari ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Ayat yang kedua, B dikatakan, ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Ayat yang ketiga, jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat di kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Ayat yang kelima, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih. Pada pagi hari yang indah ini, saya akan memberikan judul firman Tuhan, tantangan hidup di masa kini. Apa Bapak Ibu? Tantangan hidup di masa kini. Kita tahu hari-hari ini kita sedang dihadapkan dengan satu tantangan hidup yang cukup berat. Apalagi saat-saat ini kita sedang dihadapkan dengan wabah COVID-19, di mana hampir seluruh dunia, seluruh umat manusia menghadapi tantangan hidup yang sangat sulit dan berat. Sebab itu pada pagi hari ini saya ingin mengajak jemaat Tuhan untuk belajar bersama-sama bagaimana caranya kita sebagai anak Tuhan
dalam menghadapi tantangan hidup yang sulit seperti ini. Ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dalam menghadapi tantangan hidup di masa kini, yaitu bahaya adanya penyesat. Bahaya adanya penyesat itu terdapat di dalam ayat 3-5 yang kita baca tadi. Dan yang kedua adalah bahaya cinta uang. Ya. Bahaya cinta uang itu terdapat di dalam ayat yang ke-10, ya. Dan yang ketiga adalah rahasia kemenangan. Nah, jemaat Tuhan yang kekasih, dari ketiga hal ini kita akan bahas satu persatu. Ya. Yang pertama kita akan bahas bahaya adanya penyesat. Setelah kita membaca dari ayat yang ketiga tadi dikatakan, oh, jika seorang mengajarkan ajaran lain yang tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran sesuai dengan ibadah kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, penyesat itu bukan hanya ada di masa kini, tetapi di zaman rasul-rasul itu sudah ada banyak penyesat-penyesat, di mana ada banyak guru-guru, bahkan juga orang-orang yang mengatakan dirinya sebagai utusan Tuhan, tetapi mereka menyesatkan jemaat Tuhan. Mereka mengajarkan ajaran-ajaran yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ajaran-ajaran mereka yang ajarkan adalah sesuatu ajaran yang terdapat dalam ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. Percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat. Ini ajaran yang mereka ajarkan. Dan yang kelihatannya kebenaran, mengira ibadah adalah suatu sumber keuntungan. Nah, inilah yang diajarkan oleh penyesat-penyesat. Mereka menganggap bahwa satu ibadah itu merupakan satu keuntungan. Mereka mencari sesuatu, bukan mencari Tuhan. Ada banyak penyesat-penyesat yang menyesatkan jemaat Tuhan. Tetapi bersyukurlah pada pagi hari ini, kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, menghadapi tantangan penyesat. Jemaat Tuhan yang kekasih, dalam situasi dan keadaan yang sulit, berapa banyak orang-orang yang sekarang ini mengalami kesulitan dengan masalah-masalah yang dihadapi, sehingga ada beberapa orang-orang yang memang menyesatkan kita dengan penawaran-penawaran sesuatu yang menawarkan untuk mendapatkan uang yang banyak dengan cara-cara yang licik, sehingga membuat orang ini menjadi tersesat. Kenapa? Yang dicari, yang diburu hanyalah keuntungan semata. Tetapi bersyukurlah kepada Tuhan, di pagi hari ini kita mau belajar bersama-sama agar kita tidak tersesat oleh penyesat-penyesat yang mengajarkan ajaran-ajaran yang menyimpang dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, kalau kita melihat orang-orang yang ada dalam dunia sekarang ini, berapa banyak mereka yang mencari mbah dukun, orang-orang yang pinter, peramal-peramal dalam situasi yang sulit seperti ini. Banyak mendengarkan filsafat-filsafat yang selalu membelokkan ajaran-ajaran kekristenan, sehingga menyesatkan iman kekristenan kita. Jemaat Tuhan yang kekasih, biar dalam kondisi dan keadaan yang seperti ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus hati-hati. Sebab itu saya akan berbicara tentang hal yang kedua, yaitu bahaya akan cinta uang. Jemaat Tuhan yang kekasih, kita buka dalam 1 Timotius 6 ayat yang ke-10. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai juga. Jemaat Tuhan yang kekasih, inilah yang dilakukan oleh beberapa orang yang memang mereka itu cinta uang. Dan cinta uang ini adalah akar dari segala kejahatan. Jemaat Tuhan yang kekasih, berapa banyak orang-orang yang ingin mendapatkan kekayaan dengan cara yang sangat singkat, merampok, membunuh, dan lain sebagainya.
Bagaimana caranya mereka bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya? Setiap orang yang hidup di dalam dunia ini selalu berpikir bagaimana caranya saya bisa menjadi seorang yang kaya raya. Bagaimana caranya saya bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Jemaat Tuhan yang kekasih, ada sebuah cerita seorang yang bernama Liu Jingchong. Liu Jingchong adalah seorang Tiongkok, seorang pengusaha besar, seorang yang memiliki pabrik tekstil. Suatu saat dia belajar tentang filsafat Cina, di mana ketika dia belajar tentang filsafat Cina itu, di dalam filsafat itu mengatakan yang menyebabkan manusia menderita adalah harta kekayaan materi. Ketika Liu Jingchong dia mempelajari tentang filsafat Cina ini, dia mulai merenungkan dalam hidupnya. Apakah benar filsafat itu terjadi dalam kehidupannya? Kita buka di dalam firman Tuhan dalam Yakobus 1 ayat yang ke-14 dikatakan, tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Jemaat Tuhan yang kekasih, ketika Liu Jingchong dia memutuskan untuk meninggalkan pabriknya, memutuskan meninggalkan kekayaan materi yang dia dapatkan, dan dia pergi ke sebuah gubuk kecil di sebuah lembah di gunung. Dia mulai memikirkan dan merenungkan kehidupan sesungguhnya. Jemaat Tuhan yang kekasih, dari kisah Liu Jingchong ini kita bisa melihat mengapa mereka rela meninggalkan materi kekayaan pabrik yang begitu besar. Karena mereka ingin melihat kebenaran yang terjadi, di mana di saat dia merenungkan bersama dengan kehidupannya, dia berada dalam satu lembah, dalam satu gunung, di mana dia mendapatkan sesuatu yang tidak pernah dia dapatkan sebelumnya, dan dia mendapatkan satu ketenangan hidup. Ketika dia mulai merenungkan hidupnya, dia mendapatkan kebahagiaan di tempat yang sunyi seperti itu. Jemaat Tuhan yang kekasih, seringkali kita ini mengejar harta dan kekayaan, mengejar keuangan. Bagaimana caranya kita bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya supaya kita menjadi kaya raya. Tetapi berbeda dengan seorang yang bernama Liu Jingchong. Dia rela meninggalkan segala sesuatu karena dia tahu materi kekayaan itulah yang membuat penderitaan manusia. Tetapi ketika kita melihat firman Tuhan yang terdapat dalam Yakobus 1 ayat 14 dikatakan bahwa memang benar. Coba kita buka. Tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Jemaat Tuhan yang kekasih, sadar atau tidak sadar, firman Tuhan ini benar-benar terjadi dalam kehidupan kita. Tiap-tiap orang itu dicobai oleh keinginan kita sendiri. Keinginan apa ya? Keinginan menjadi kaya. Materi itulah yang membuat kita menjadi menderita. Tetapi berbeda dengan situasi COVID yang saat ini. Dunia sedang menghadapi sesuatu yang sulit. Bukan kita ini mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk mempertahankan hidup saja. Kita ini sudah sulit. Sebab itu biarlah renungan firman ini menguatkan iman kita. Sekalipun kita berada dalam situasi dan keadaan yang sulit, percayalah, ada sesuatu rahasia kemenangan. Yang ketiga dikatakan dalam 1 Timotius 6 ayat 20-21 kita baca. Hai Timotius, peliharalah apa yang telah dipercayakan kepadamu. Hindarilah omongan yang kosong, yang tidak suci,
dan pertentangan-pertentangan yang berasal dari apa yang disebut pengetahuan. 21. Karena ada beberapa orang yang mengajarkannya dan dengan demikian telah menyimpang dari iman. Kasih karunia menyertai kamu. Jemaat Tuhan yang kekasih. Inilah yang ketiga, yaitu rahasia kemenangan. Bagaimana dalam menghadapi situasi tantangan hidup yang sulit seperti ini? Yang pertama adalah sikap waspada. Apa jemaat Tuhan? Waspada. Waspada itu artinya apa? Kita ini harus siap siaga. Siap siaga itu berjaga-jaga. Sifat sikap untuk berjaga-jaga ini sangat dibutuhkan. Kewaspadaan diri kita dalam menghadapi tantangan penyembahan berhala, tantangan penyesat-penyesat, tantangan orang-orang yang ingin menjatuhkan iman kekristenan kita. Kita harus waspada, hati-hati dalam menghadapi orang-orang penyesat, hati-hati dalam menghadapi cinta akan uang, hati-hati, waspada, jangan sampai iman kita ini jatuh gara-gara kita ini menguasai diri, tidak mampu menguasai diri, di mana kita mempunyai keinginan menjadi kaya, sehingga apa? Kita ini jatuh dalam dosa. Jemaat Tuhan yang kekasih, sikap waspada inilah yang perlu kita perhatikan. Kenapa? Kalau kita tidak waspada, kalau tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak hati-hati dalam menghadapi segala tantangan hidup ini, bahkan menghadapi orang-orang yang ingin menjatuhkan kita, menghadapi penyesat-penyesat, menghadapi orang-orang yang cinta akan uang. Cinta akan uang ini hidup dalam kedagingan. Hidup dalam kedagingan adalah hidup dalam zona yang nyaman, dalam situasi dan keadaan yang nyaman. Sebab itu kita harus hati-hati. Dan yang kedua, kita harus menjauhi segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Segala hal kejahatan. Dan kita harus melakukan firman Tuhan. Ketiga hal inilah yang membuat kita ini bisa menang dalam menghadapi tantangan hidup yang di masa kini. Sebab itu jemaat Tuhan yang kekasih, dalam situasi dan kondisi yang sulit, mari sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita harus waspada. Waspada itu harus siap siaga. Waspada itu harus sungguh-sungguh. Kita harus siap menghadapi tantangan ini. Jangan mudah digoyahkan dengan bermacam-macam permasalahan yang ada dalam dunia ini, yang membuat iman kita menjadi goyah. Tetapi benar-benar kita harus cermati, apakah orang ini mau menjatuhkan kami? Kita harus sungguh-sungguh mencermati setiap tutur kata apa yang disaksikan. Sekarang ini banyak di antara penyesat-penyesat yang sengaja menyesatkan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita harus waspada, jangan sampai keinginan kita ini untuk menjadi kaya. Bukan berarti orang Kristen tidak boleh kaya. Sesuai dengan firman Tuhan, kita ini diberi anugerah untuk mendapatkan harta dan kekayaan. Tetapi bukan berarti untuk mendapatkan kekayaan itu lalu kita menomorsatukan uang dan lain sebagainya. Tetapi biarlah anugerah yang Tuhan berikan, kita sebagai orang-orang yang dipercaya oleh Tuhan, kita punya kepedulian terhadap orang lain, bisa menolong, membantu kepada orang lain. Beberapa waktu hari-hari ini kita sedang melakukan bakti sosial untuk orang-orang yang mengalami wabah COVID dengan membagi-bagikan sembako, memberikan alat kesehatan beberapa rumah sakit. Itulah salah satu bentuk kepedulian kita, sehingga kita tidak dikuasai dengan kekayaan. Apa yang dilakukan oleh Liu Jingchok adalah mereka sadar apa arti kekayaan itu.
Kalau kekayaan itu membuat dirinya menjadi menderita, lebih baik dia tinggalkan kekayaan itu. Dia hidup di sebuah gubuk yang kecil, di sebuah lembah di gunung. Disitulah dia menemukan ada ketenangan hidup. Jemaat Tuhan yang kekasih, biarlah renungan singkat ini akan membawa kehidupan kita semakin hari semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Hati-hati, waspada dalam menghadapi tantangan hidup di masa kini. Percayalah, ketika kita punya hati-hati dan waspada, Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik dalam setiap tantangan dan masalah yang kita hadapi. Berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggup menolong kita, memberikan jalan keluar yang terbaik, bahkan Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Percayalah jemaat Tuhan yang ada di rumah kita masing-masing. Hari ini hidupmu akan dipulihkan oleh Tuhan. Persoalanmu akan diselesaikan oleh Tuhan. Kalau engkau punya sikap waspada, hati-hati. Kalau engkau mengerti tentang firman Tuhan, percayalah, mujizat dan kemuliaan Tuhan terjadi dalam kehidupan jemaat Tuhan yang ada di rumah masing-masing. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah renungan singkat ini akan membawa kehidupan kita semakin hari semakin dekat kepada Tuhan. Berjalan bersama dengan Tuhan, hidup kita pasti mendapatkan kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami selesaikan renungan ini. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini. Bapa yang bertata dalam sorga, kembali kami mengucap syukur padamu. Renungan singkat firman ini membawa kehidupan jemaat Tuhan semakin hari semakin dekat kepadamu. Sekalipun kami harus menghadapi tantangan hidup di masa kini, tapi kami percaya Tuhan, kami waspada terhadap penyesat-penyesat. Kami hati-hati, kami waspada juga terhadap orang-orang yang ingin menjadi kaya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Dengan kewaspadaan ini, dengan kehati-hatian ini, jemaat Tuhan mendapatkan kekuatan yang baru. Kami percaya kebahagiaan damai sejahtera menyertai dalam kehidupan jemaat Tuhan. Percayalah, renungan singkat firman Tuhan pada pagi hari ini membawa jemaat Tuhan semakin hari semakin melekat kepada Tuhan. Jemaat Tuhan yang kekasih, pagi hari ini percayalah kepada Tuhan. Apapun yang kamu kerjakan, Tuhan buat berhasil. Diberkati usaha pekerjaan saudara, diberkati keluarga dan rumah tangga saudara. Percayalah pada pagi hari ini, apapun yang kita kerjakan, Tuhan menyertai kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya damai sejahtera Allah, kasih setiap Bapa mengalir dalam kehidupan jemaat Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Yang percaya katakan amin.